Kan dulu. Perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 SI Rek P1 2024 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama ada Rizky Ferdian Hamdani dengan NIM 43240431 dan Riana Saputra dengan NIM 43240429 dan Rizky Heru Gunawan dengan NIM 43240430 dan di Paujan dengan NIM 43240359. Presentasi kami berjudul Teknologi dalam Kehidupan Sehari-hari, antara kemudahan dan tantangan. Ya, tema dampak teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Topik pengaruh teknologi terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk komunikasi, pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Tujuan menjelaskan bagaimana teknologi telah mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja, belajar, dan menjaga kesehatan. Tesis, teknologi telah menjadi bagian dan terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, memberikan kemudahan dan efisiensi, tetapi juga menimbulkan tantangan baru yang perlu dikelola dengan bijak. Judul, teknologi dalam kehidupan sehari-hari antara kemudahan dan tantangan. Mengapa milih topik dan tema tersebut? Dengan ini, kita dapat memahami bahwa teknologi tidak hanya mempengaruhi aspek positif, tapi juga kebutuhan untuk bereaksi terhadap tantangan yang ditimbulkannya. Pendahulu. Pendahuluan. Teknologi telah menjadi aspek penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan kemajuan waktu, banyak inovasi muncul untuk mempermudahkan berbagai aktivitas, dari cara kita berkomunikasi hingga metode kerja. Hampir setiap elemen kehidupan terpengaruh oleh teknologi. Oleh karena itu, memahami bagaimana teknologi membawa perubahan, baik baik yang positif maupun negatif, adalah kunci agar kita dapat memanfaatkannya dengan baik. Manfaat teknologi. Satu, akses informasi yang mudah. Dua, komunikasi yang efisien. Tiga, kemudahan transaksi. Empat, hiburan yang beragam. Akses satu, akses informasi yang mudah. Akses informasi yang mudah berkat teknologi berarti bahwa kita bisa saja mendapatkan segala jenis informasi, kapan saja dan di mana saja, dengan sangat cepat dan efisien. Zaman dulu, mencari informasi memerlukan usaha besar, seperti membaca koran atau mendengarkan dari radio. Dua, komunikasi yang efisien. Kita bisa memilih berbagai platform dan metode komunikasi sesuai kebutuhan. Mau mengirim pesan singkat, ada WhatsApp. Mau meeting online, ada Zoom. Mau berbagi file besar, ada Google Drive. Kemudahan transaksi. Salah satu manfaat terbesar adalah kemampuan bertransaksi kapan saja dan di mana saja. Tidak perlu lagi pergi ke bank atau ATM atau membawa uang dalam jumlah besar. Cukup membawa ponsel dan memastikan ada saldonya. Dengan cara membayar bisa melalui kris, cukup mengscan, lalu pembayaran pun selesai. 4. Hiburan yang beragam. Dulu pilihan hiburan kita terbatas pada apa yang tersedia di televisi, radio, atau bioskop lokal. Sekarang, dengan adanya internet dan platform streaming, kita bisa mengakses film, serial TV, musik, podcast, e-books, dan bahkan acara langsung dari seluruh dunia, kapan saja dan di mana saja. Ini berarti kita punya pilihan hiburan nyaris tak terbatas sesuai selera pribadi.
Baik, pada kali ini akan dibacakan oleh Rizky Ferdian Hamdani. Silakan, Mas Rizky Ferdian. Halo, Jangan terlalu di zoom gitu ya, juga rada kecilin, layarnya. Oke. Perubahan dalam interaksi sosial. Yang pertama itu komunikasi digital, kedua koneksi global, ketiga perubahan dalam hubungan pribadi, keempat pengaruh media sosial, kelima perubahan dalam komunikasi formal, keenam isolasi sosial, tujuh perubahan dalam etika dan norma sosial, delapan pengaruh pada generasi muda. Oke, slide selanjutnya. Dampak teknologi terhadap komunikasi. Teknologi telah mengubah cara manusia berinteraksi. Sebelumnya, komunikasi lebih banyak dilakukan secara langsung atau melalui media konvensional seperti surat dan telepon kabel. Kini komunikasi bersifat digital dan real time melalui aplikasi pesan instan, email, dan media sosial lainnya. Lanjut, dampak teknologi terhadap pendidikan. Teknologi memungkinkan akses ke berbagai sumber belajar secara luas melalui internet dengan adanya platform e-learning, jurnal akademik digital, dan kursus online. Siswa dari berbagai latar belakang dapat mengakses materi pendidikan yang berkualitas tanpa harus terbatas oleh lokasi atau biaya. Dampak teknologi terhadap dunia kerja. Perkembangan kecerdasan buatan atau yang biasa kita sebut dengan AI dan robotika telah menggantikan banyak tugas yang sebelumnya dilakukan oleh manusia, memungkinkan perusahaan meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga menggeser kebutuhan tenaga kerja di beberapa sektor. Dampak teknologi terhadap kesehatan. Perangkat wear- wearable seperti smartwatch dengan sensor kesehatan membantu individu memantau kondisi fisik mereka secara real time, seperti detak jantung, tingkat stres, dan kualitas tidur. Ini juga dapat membantu pencegahan penyakit dengan memberikan peringatan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan Saudara Rian Saputra. Kesimpulan, dari berbagai sudut pandang yang telah dibahas, tampak jelas bahwa teknologi memberikan banyak keuntungan seperti mempermudah komunikasi, pekerjaan, pendidikan, namun terdapat pula tantangan yang harus dihadapi, seperti ketergantungan pada teknologi, isu keamanan data, dan perubahan sosial yang harus kita atasi dengan bijaksana. Lanjut, lanjut. terima kasih. Sekian Terima dari kasih. kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.